Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kelebihan dalam membaca Al-Quran telah sering ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijelaskan oleh para ulama. Aktivitas membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pentingnya membaca Al-Quran tidak terbatas hanya pada mereka yang mahir membacanya. Bahkan mereka yang masih berusaha dan terbata-bata dalam membacanya juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Pesan-pesan dalam Al-Quran adalah pandangan bagi semua orang, bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran bukan hanya sebuah sumber hukum dan ajaran yang mulia, tetapi juga sebuah kitab yang akan memberikan pahala ketika kita membacanya dengan lisan. Namun tugas kita tidak hanya terbatas pada membacanya dengan lisan, tetapi juga untuk memperindah dan mengikuti aturan tajwid dalam membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, karena sesungguhnya suara yang indah itu dapat menambah Al-Quran semakin indah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam karya Matan Al-Jazariyah, Imam Ibnu Al-Jazari, seorang ahli dalam ilmu tajwid Al-Quran, menjelaskan bahwa membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan Al-Quran sampai kepada kita dengan memperhatikan tajwid. Bagi mereka yang masih menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran dengan sempurna, tidak perlu cemas. Selama kita memiliki tekad untuk terus belajar membaca Al-Quran dengan baik, maka dengan izin Allah kita akan terus mendapatkan pahala. Telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Muttafaqun alaihi. Yang artinya, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya atau sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain keutamaan yang tersebut di atas, terdapat beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran.
Yang pertama, anugerah syafaat di hari kiamat. Pada hari di mana perbuatan manusia akan dihitung di hadapan Allah dan akhir nasib setiap orang akan ditentukan, yaitu apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Satu-satunya harapan yang kita miliki adalah pertolongan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, amalan apa yang dapat membantu kita mendapatkan syafaat dari Allah? Salah satu keutamaan baca Al-Quran adalah bahwa ini merupakan salah satu amalan yang dapat menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya dan mengamalkannya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Yang artinya, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita sepenuhnya bergantung pada Allah sebagai pencipta yang mengendalikan dan mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa permohonan dan doa kita mendapat pertimbangan dari Allah? Salah satu cara atau jalan agar doa kita diterima dengan baik adalah dengan mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yaqulullahu Ta'ala man syaghalahu qira'atul Qur'ani an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis sa'ilina wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Artinya, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama berpendapat dari hadis tersebut, membaca Al-Quran mempunyai keutamaannya lebih dari bacaan-bacaan zikir pada umumnya yang tidak terpaku waktu dan tempat. Yang ketiga, dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Salah satu kelebihan yang luar biasa dalam membaca Al-Quran adalah bahwa orang-orang yang secara rutin menghafal dan menerapkan ajaran Al-Quran akan dicatat sebagai ahlullah, yaitu seseorang yang memiliki hubungan istimewa dengan Allah. Inna lillahi ahlina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Pengakuan sebagai ahlullah atau mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah tidak diberikan secara sembarangan. Menurut para ulama, gelar ini diberikan kepada seseorang yang tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga kepada mereka yang dengan tulus menerapkan atau mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati.
Keutamaan yang keempat adalah mendapat kebaikan di setiap hurufnya. Pahala keutamaan membaca Al-Quran tidak berdasarkan pada seberapa banyak halaman yang kita baca, tapi berdasarkan pada setiap huruf yang kita ucapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha li aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan jika saja kita secara tekun dan istiqomah membaca Al-Quran. Tentunya Allah tidak memiliki batasan dalam melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang secara konsisten melakukan amal kebaikan. Yang kelima, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu manfaat penting dari membaca Al-Quran yang sering diajarkan adalah sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan ayat-ayat dan surah-surah yang dapat melindungi dan menyelamatkan kita. Dua di antara surah dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi kita adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang juga dikenal sebagai Al-Muwa'izzatain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadinya selalu memohon perlindungan Allah dari gangguan setan dan pandangan manusia hasad dengan membaca doa-doa tertentu. Tetapi sejak Al-Muwa'izzatain turun, beliau membaca keduanya dan meninggalkan bacaan yang lain yang beliau baca sebelumnya. Dan berikut adalah hadis lain yang juga menjelaskan keutamaan baca Al-Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-saffati faqala, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Butahan aw ila al-Aqiqi fayatiya minhu binaqataini kawmawaini fi ghairi ithmin wala qata'i rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Rawahu Muslim. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para sahabat ahli Suffah dan bertanya, siapakah di antara kalian yang ingin pergi ke Butan atau Aqiq, kemudian kembali dengan membawa 2 ekor unta yang besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi?
Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sangat menyukainya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang dari kalian pergi ke masjid, kemudian dia mengkaji atau membaca 2 ayat Al-Quran. Hal itu lebih baik daripada 2 unta. Jika 3 ayat, maka hal itu lebih baik daripada 3 unta. Jika 4 ayat, maka hal itu lebih baik daripada 4 unta. Demikian seterusnya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.